Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Setelah kemarin kita membahas saham bagus yang bisa kita beli di harga murah, di video ini kita akan mewanti-wanti teman-teman ya untuk berhati-hati dalam beli saham jika tidak mau nyangkut dalam jangka waktu yang panjang. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research. Oke guys, saham yang akan kita bahas secara spesifik di video ini adalah saham di sektor poultry. Ada saham JPFA di harga 1.600 per saham, lalu ada saham Cepin di harga 5.150 dan juga ada saham Main di harga Rp830 per saham. Tiga saham ini laporan keuangan kuartal 2 2024 itu mengalami kenaikan yang sangat bagus guys ya dibandingkan secara year on year atau secara kuartalannya. Hal ini diakibatkan harga pakan jagung yang mengalami penurunan yang cukup drastis dari sekitar 500 USD turun hingga 392 USD. Ya meskipun beberapa kali memang sempat berfluktuasi ya guys ya, sempat turun ya sampai di Februari 2024 di angka 414 USD dan naik lagi ke 470 USD, tapi mulai turun kembali guys ya di sekitar bulan Juli 2024 sampai Agustus 2024 di harga 392 USD untuk harga jagungnya. Nah, memang saham-saham ini secara fundamental bagus guys ya. Oh, labanya naik guys ya, dan beberapa juga ada yang rutin bagi dividen. Ya, salah satunya adalah saham Java yang juga akan kita bahas secara fundamental, dan nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam membeli saham-saham yang bagus. Jadi tidak semua saham bagus bisa teman-teman beli, dan juga tidak semua saham bagus itu harus teman-teman hiraukan gitu guys ya. Malahan ketika sahamnya itu di harga bawah, teman-teman harus mencari gitu ya, apa saja sih faktor yang bisa menyebabkan saham yang anjlok tersebut bisa bangkit lagi, dan kapan itu akan keluar atau beritanya keluar atau mungkin sentimennya keluar gitu guys ya. Nah, itulah yang harus teman-teman perhatikan sebelum membeli saham. Oke guys, sebelum kita membahas ya apa saja sih kesalahan yang biasa orang lakukan dalam membeli saham sehingga mengalami nyangkut dalam jangka waktu yang panjang bahkan bisa bertahun-tahun, kita akan bahas dulu secara fundamental ya guys ya, satu persatu dari saham ini. Yang pertama adalah JPFA ya. Di hari Jumat lalu ada sedikit kenaikan 0,3% di level 1.600 per saham. Secara fundamental sih cukup menarik ya sebenarnya. P ratio di angka 6 kali, PBV-nya 1,28 kali, kuartal 2-nya juga naik ya guys ya. Secara year on year naik dari 330 miliar menjadi 800 miliar ya, 814 miliar. Lalu kuartalannya juga naik guys, dari 600 miliar menjadi 814 miliar. Dan jika teman-teman perhatikan ya, kuartal on kuartal di kuartal 1 ya sebelumnya sempat merugi 8 miliar, namun kuartal 1 itu sudah mulai membaik guys ya, di angka 665 miliaran. Secara year on year kuartal 1 juga bagus ya, dari yang tadinya merugi 250 miliar dan bisa menghasilkan laba di kuartal 1 2024 665 miliar. Jadi, laba bersih JPFA pada 2024 kuartal 1 dan kuartal 2-nya itu sangat bagus. Ya, berarti kan kalau misalkan sahamnya bagus ya, labanya profit, lalu labanya tinggi dan pendapatan juga bagus, valuasinya juga masih oke, berarti tidak ada salahnya dong kita beli saham JPFA. Nah, itu pasti akan ada pertanyaan seperti itu, dan juga pasti akan banyak review ya guys ya terkait dengan saham JPFA ini. Oke guys, kita akan lihat juga dari sisi dividennya ya. Untuk JPFA ini rutin bagi dividen ya, tapi yieldnya sih tidak terlalu besar, hanya 3,12% saja. Dari return on asset 6,44% dan return on equity 15,91%. Ya, kita bisa nilai bahwa saham JPFA ini adalah saham yang bagus, terkena sentimen negatif, dan kemungkinan kuartal 3, kuartal 4, kalau mengacu terhadap harga jagung yang terus turun, maka laba saham JPFA pada kuartal selanjutnya juga bisa mengalami kenaikan guys ya, baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Kita move ke saham Cepin. Untuk Cepin di hari Jumat lalu sempat ada koreksi 0,96% di harga 5.150 ya. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Valuasinya di angka 23 kali guys untuk PER-nya, dan PBV 2,98 kali. Jika kita bandingkan ya dengan saham JPFA tadi, tentu saja valuasi jauh lebih menarik saham JPFA karena valuasi Cepin sudah terlihat cukup mahal nih. Tapi laba kuartal 2-nya ternyata mengalami kenaikan secara kuartalan guys ya. Meskipun secara year on year ini masih mirip-mirip atau ya ada sedikit penurunan lah. Dari 1,1 triliun pada kuartal 2 2023 pada kuartal 2 2024 menjadi 1 triliunan guys ya. Jadi ada penurunan sekitar 100 miliaran.
Lalu untuk kuartal satunya, dari kuartal 1 ke kuartal 2 ini ada kenaikan guys, dari 700 miliar menjadi 1 triliun. Yang berarti memang pada tahun 2024 ini laba dari Cepin ini mengalami peningkatan guys ya, karena pada kuartal 4 sebelumnya itu ternyata merugi 357 miliar. Jadi prospek saham Cepin pada tahun 2024 berpotensi akan cukup bagus dan juga cerah, mengingat harga jagung yang juga tadi kita lihat mengalami penurunan terus-menerus. Saham Cepin juga rutin bagi dividen, tapi yieldnya juga sangat rendah guys ya, di angka 0,58%. Jadi bisa kita ekspektasikan bahwa ketika kita investasi atau membeli saham JPFA maupun saham Cepin, ini adalah untuk mencari capital gain, karena dividennya itu ya tidak terlalu tinggi. Return on asset 6,35% dan return on equity 9,57%. Ya, kita lihat bahwa saham Cepin juga secara fundamental cukup menarik meskipun dividennya tidak terlalu besar. Selanjutnya ada saham main ya guys ya, PT Malindo Feedmill Tbk di harga Rp830 per saham. Untuk main, kita lihat pada kuartal 2 2024 juga mengalami kenaikan baik secara year on year maupun secara kuartalan, dari 42 miliar menjadi 205 miliar, dan kuartal satunya dari 88 miliar menjadi 205 miliar. Secara valuasi juga masih murah, PER-nya di angka 3 kali dengan PBV 0,76 kali. Lalu kita lihat juga memang terakhir bagi dividen ya untuk saham main ini adalah di 1 Juli 2019, dividen sebesar Rp22 per saham. Jadi memang 2020 sampai 2024 ini belum lagi bagi dividen. Dari sisi return on asset 8,7% dan return on equity 19,97%. Jadi secara fundamental menarik ya untuk saham main. Dan juga untuk main ini ya sama juga ya guys ya, kita cari capital gain karena tidak rutin bagi dividen seperti itu. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan teman-teman nyangkut dalam jangka waktu yang panjang di saham yang uptrend adalah salah entry saham atau salah menilai harga masuk di sebuah saham. Beli saham tanpa analisa, hanya ikut kata orang, beli di pucuk adalah kasus yang paling sering terjadi yang menjadi penyebab nyangkut di saham ya guys ya. Seharusnya teman-teman buy low sell high, meskipun itu berada di area higher low ya tetap buy low sell high, bukan beli di atas dan ketika turun teman-teman takut dia balik lagi ke harga bawah dan juga teman-teman nyangkut ya guys ya, atau malah cut loss di tengah jalan seperti itu. Dan ketika teman-teman melakukan ya greed buy di area high, maka teman-teman nantinya akan ketakutan jika harganya kembali turun, atau ada ketakutan dan juga akan melakukan cut loss. Dan teman-teman juga ketika melakukan hal ini, maka modal teman-teman akan terus tergerus. Ya, kuncinya teman-teman harus paham fundamental, paham teknikal, paham siklus, prospek, dan juga money flow-nya. Oke guys, tadi kita sudah membahas fundamental. Nah, lalu bagaimana dengan teknikalnya? Yang pertama adalah JPFA guys. Untuk JPFA itu sebenarnya beberapa kali ya mencatatkan area double bottom di sekitar 1050 sampai dengan 1080 ya guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli JPFA seharusnya di harga 1050 atau di 1080 ya, karena ada tanda-tanda bullish reversal. Nah, inilah pentingnya kita melihat tanda bullish reversal di sebuah saham agar ketika kita beli harga sahamnya langsung jalan, harga sahamnya langsung naik. Meskipun ada fluktuasi, meskipun dia mungkin akan kembali turun dan mencatatkan double bottom, maka teman-teman seharusnya juga bisa membeli di area bullish reversalnya. Maka ketika naik teman-teman akan cuan 51,7% upside-nya dari harga bottoming di 1055 per saham untuk saham JPFA. Jadi kalau misalkan besok ada yang mereview saham JPFA untuk entry buy dan ibaratnya semua analisanya bagus-bagus ya guys ya terkait dengan saham JPFA, ya berarti ini sudah naik 51% dengan banyak investor yang sudah cuan di saham JPFA. Mereka sedang floating profit. Ketika teman-teman beli di area high di 1600 ya guys ya, atau bahkan mungkin di 1700, maka teman-teman akan nyangkut dalam jangka waktu yang panjang. Ya, prospek dari saham JPFA secara teknikal kemungkinan kalau JPFA tidak naik ke level yang lebih tinggi, kemungkinan JPFA akan sideways. Dan ketika harga jagungnya ini kembali naik ya guys ya, karena siklus, maka teman-teman saham JPFA-nya akan kembali turun. Ya, karena melihat harga jagung ternyata mulai naik nih, maka saham JPFA bisa anjlok lagi seperti itu guys. Jadi ya, ketika teman-teman hanya ikut-ikutan orang, hanya ikut-ikutan analisa tanpa menganalisa kembali secara teknikal, maka teman-teman kemungkinan besar akan beli di area high.
Lalu ada saham main juga yang sama ya guys ya. Kita lihat saham main juga sudah mulai naik ya. Ketika harga jagungnya ini mulai turun, saham main juga ikut naik guys, ikut terbang gitu ya. Dan kita lihat kenaikannya juga sudah naik sekitar 75% dari area low di 470 sampai di area saat ini di 830, bahkan sempat ke area high 920. Itu sudah naik 75%. Teman-teman bayangkan, sudah banyak investor yang cuan di saham JPFA dan juga main itu di atas 50% ya guys ya. Sudah banyak investor yang cuan, mereka itu tinggal pencet tombol sell. Mereka itu tinggal merealisasikan profit, mereka tinggal jual untung gitu kan. Bahkan di bursa saham itu banyak sekali yang modalnya ratusan juta bahkan miliaran, itu mereka masih hold saham JPFA dan juga saham main ini. Jadi hati-hati untuk membeli kedua saham ini. Lalu gimana kondisinya dengan saham Cepin Kak? Nah untuk saham Cepin kita melihat ya beberapa kali memang Cepin ini fluktuasinya cukup menarik guys ya, karena beberapa kali juga menyentuh area support di MA 150-nya, bahkan di hari Jumat lalu juga masih ada koreksi 0,9%. Jadi saham Cepin ini masih menarik ya guys ya dari sisi teknikal. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan sentimen dari penurunan harga jagung di saham poultry, ingin membeli saham poultry, ingin investasi di saham poultry, maka yang masuk akal adalah teman-teman masuknya di Cepin. Kembali lagi disclaimer on guys ya. Nah, alasan kenapa Cepin ini jauh lebih masuk akal dibandingkan saham JPFA, meskipun secara valuasi jauh lebih mahal, tapi secara teknikal upside-nya jauh lebih masuk akal di saham Cepin ya guys ya. Cepin sampai area high terdekatnya itu sampai di 5.650 dari harga saat ini guys ya. Harga saat ini itu sudah mendekati di support MA 150-nya yang berarti memang sedang sideways, dan ketika teman-teman lihat saham Cepinnya turun, maka teman-teman punya peluang ya untuk bisa buy on support ya di saham Cepin. Nah, jadi ada upside sekitar 9,78% di saham Cepin ya, sampai resistance selanjutnya di 5.650 jika labanya pada kuartal 3 benar-benar mengalami kenaikan kembali. Nah, maka saham Cepin teman-teman punya upside yang sebenarnya masih menarik jika untuk hold jangka panjang dan bisa untuk naik lagi ya sampai di resistance sebelumnya di 6.275 guys ya. Maka teman-teman masih punya upside sekitar 21,67%-an seperti itu. Jadi teman-teman ya hati-hati membeli saham yang direview banyak orang ya guys ya, dianalisa banyak orang, tapi ketika teman-teman lihat ya, oh Java ini bagus ya sahamnya, ya memang bagus guys, memang JPFA ini bagus, secara fundamental bagus, rutin bagi dividen, secara valuasi jauh lebih murah daripada Cepin, secara dividen juga jauh lebih besar daripada Cepin. Tapi ingat guys, JPFA ini sudah naik 51% dan sudah banyak investor yang invest di saham JPFA, hanya tinggal menunggu harga jagungnya ini naik ya. Nanti kalau misal mulai naik ya, mereka akan take profit saham JPFA, mereka akan keluar, dan teman-teman yang beli dan averaging down di harga tinggi, teman-teman akan nyangkut dan menjadi exit liquidity di saham JPFA. Seperti itu guys ya, karena setiap saham itu ada siklusnya, ada siklus naik dan ada juga siklus turun. Sama juga dengan harga jagung juga ada fase dia mahal, ada fase dia murah, seperti itu. Jadi hati-hati ya dalam beli saham yang banyak direview oleh banyak orang, ya meskipun orangnya terkenal, tapi jika banyak yang manis-manisnya dan teman-teman tidak melihat secara teknikal, maka kemungkinan teman-teman akan beli di harga pucuk. Ya, kemungkinan juga bisa nyangkut seperti itu guys. Jadi teman-teman ya, kuncinya tetap harus paham fundamental. Oke lah kita paham JPFA, oke lah kita paham Cepin, oke lah kita paham main. Ya, 3 saham poultry ini sedang terkena sentimen positif. Jadi kita daripada mengikuti saran orang lain yang ternyata teknikalnya sudah mahal, ya lebih baik kita mencari support di saham Cepin. Ya, kalau menurut saya pribadi seperti itu guys. Daripada saya beli di pucuk saham JPFA, maka lebih baik saya beli di area support di saham Cepin dengan potensi jangka menengah ya sekitar 9%, dan kalau misalkan memang nanti uptrend kembali ya kuartal 3 bagus, maka kemungkinan Cepin bisa naik 21%. Upside-nya jauh lebih menarik di Cepin daripada saham JPFA dan juga saham lain ya yang sudah kadung uptrend atau sudah terlanjur naik tinggi. Seperti itu guys. Oke guys, silahkan ya pelajari kembali fundamental, pelajari kembali teknikal, terus teman-teman gabungkan dengan analisa siklus, prospek bisnis, dan juga money flow-nya. Ini akan menjadi satu kesatuan yang sangat bagus guys ya untuk investasi kita dalam jangka waktu yang panjang. Karena di bursa saham itu bukan tentang seberapa kali kita cuan, namun kita harus cuan konsisten,
dan ilmu kita juga harus bertambah dari waktu ke waktu seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.